Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, salam budaya. Nah, teman-teman bisa berbagi. Nah, tadi waktu saya melewati arah dari Ponorogo menuju Magetan, bisa berbagi, teralihkan ini melihat tulisan yang ada namanya Sendang Beji. Nah, karena yang saya ketahui Sendang Beji itu ada di beberapa daerah dan mereka memiliki sejarahnya masing-masing. Contohnya Sendang Beji yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, di sana terkenal dengan kisahnya antara Dewi Nawangwulan dengan Joko Tarub. Kalau ada juga lagi di Beji, Sendang Beji di daerah kalau nggak salah di daerah Mojokertoan atau mana itu merupakan sendang pertirtaan peninggalan Majapahit. Jadi nama Beji sendiri itu sering digunakan di sendang-sendang tertentu peninggalan situs-situs sejarah. Dan kali ini saya menyempatkan untuk mampir bersama teman-teman, istilahnya juga untuk leren, mendinginkan diri karena di sini juga segar sekali. Dan saya yakin di Sendang Beji ini memiliki sejarah dan mitos serta riwayatnya sendiri. Mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar sini untuk melestarikan atau mungkin yang membahu rekso desa ini mungkin melalui sendang ini. Dan sendang ini mungkin juga memiliki histori cerita yang sangat luar biasa ya teman-teman, karena yang mana kita tahu kalau sebuah sendang itu kalau di zaman dulunya memang dimanfaatkan oleh orang sekitar sebagai mata air utama untuk kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga terdapat banyak-banyak pohon besar, yang mana kita ketahui bahwa pohon besar menurut cerita mitologi sejarah sendiri, pohon besar itu bisa saja adalah sebuah makamnya orang yang sangat luar biasa atau bukan orang biasa. Nah, karena kalau dari cerita nenek moyang saya dulu itu, kalau orang zaman dulu itu orang besar atau orang yang berbeda, yang memiliki kesaktian dan lain-lain itu, kalau meninggal, mereka meninggal, jasadnya atau kuburan orang yang dikubur ini tadi berwujud dengan pohon besar. Seperti itu, sama seperti situs gua. Situs gua sejarah yang mana kita ketahui kalau di sana itu kita bertemu dengan seekor kodok. Nah, kodok itu konon katanya adalah perwujudan dari dulunya itu panglima perang atau seorang pemimpin yang istilahnya tidak lurus, nah, atau yang melencong. Nah, itu mereka diwujudkan sebagai seekor kodok. Nah, itu semua adalah cerita atau mitos yang berkembang atau berkembang di seputaran ya tanah Jawa ini ya, budaya turun menurun, dan itu semua kembali kepada wawuh alam seperti itu. Tapi saya memang percaya bahwa dunia selain dunia kita itu memang ada, karena dalam agama saya sendiri juga pun, dalam semua agama lah pasti disebutkan bahwa kita hidup tidak sendiri, dari kita lahir pun juga tidak sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan Sendang Beji ini pasti dia juga memiliki riwayat, memiliki cerita sejarahnya sendiri-sendiri, karena orang-orang terdahulu itu memang intinya membabat alas itu tidak mudah teman-teman, apalagi untuk membuat sebuah mata air itu tidak mudah, karena memang Indonesia dulu itu kebanyakan di Pulau Jawa ini hutan-hutan. Untuk membangun sebuah desa atau bahkan kabupaten, kecamatan atau negara pun harus membersihkan hal seperti itu. Dan di sanalah peran-peran nenek moyang kita itu berperan penting dalam peradaban era zaman dulu. Dan dalam perkembangan agama pun kita tahu sendiri, sebelum agama Islam masuk, negara kita ini adalah negara Hindu yang terbesar, ya, dimana kebanyakan dari mereka itu
buat sebuah situs-situs seperti batu-batuan, dan kita jumpai di sini juga batu-batu besar. Ini merupakan batu-batu dari zaman dulu lah, ini batu-batu andesit lah, maksudnya batu-batu kali, tapi batu-batu kali zaman dulu lah, seperti itu. Nah, jadi tempat-tempat seperti ini tuh memang seharusnya perlu dilestarikan ya teman-teman. Nah, kita berkeliling sebentar ke sendangnya, coba kita lihat. Nah, ini sendangnya teman-teman. Ini mungkin dulunya bersih, bersih dulunya. Sekarang mungkin karena juga sekarang itu udah canggih, udah pada punya sumur sendiri-sendiri, sudah punya PDAM mungkin, jadi mungkin sudah jarang digunakan, tapi kelihatannya masih dirawat baik oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Sendang Beji memiliki arti sebuah petirtaan yang disucikan, sebuah sendang peninggalan leluhur yang pasti sudah ada sebelum masa di mana kita dilahirkan. Hampir di setiap daerah terdapat sebuah sendang yang dianggap sebagai sumber mata air maupun punden oleh masyarakat setempat. Bukan tanpa alasan, sebuah petirtaan menjadi tempat yang dihormati. Menghormati leluhur bukan menyembah leluhur. Menghormati leluhur bisa dimaknai memahami tentang sejarah. Kita perlu merenungkan sebuah logika sederhana. Kita bisa berada di dunia ini karena orang tua kita yang hidup minimal sampai melahirkan kita. Orang tua kita pun eksis karena orang tua mereka minimal hidup sampai melahirkan mereka. Semua leluhur kita adalah manusia yang dapat survive hidup sampai menghasilkan keturunan. Kembali ke pembahasan Sendang Beji. Sudah tidak asing lagi bagi kita jika mendengar kata Sendang Beji. Hampir di setiap daerah terdapat nama Sendang Beji. Salah satunya yaitu di daerah Praga, Parang yang masih ikut daerah Magetan. Jika mendengar kata Magetan, tidak asing dengan nama Sendang Beji, yaitu sendang pada masa era kerajaan yang sekarang disebut dengan Sendang Dewi Sri, namun berbeda dengan lokasi saat ini. Sebuah sejarah pasti memiliki suatu keterkaitan, tidak termasuk Sendang Beji yang kita lihat sekarang ini. Bisa jadi memiliki misteri, kisah, dan keterkaitan dengan sendang-sendang Beji di masing-masing daerah. Jadi teman-teman, mungkin itu tadi sedikit informasi yang saya sampaikan nih ke teman-teman. Tetap jaga budaya, lestarikan sejarah, dan hargai leluhur-leluhur kita. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.